Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Mabad, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penyusunan perencanaan penelitian pendidikan. Saya Koirudin Abdullah, NIM 047, Dian Reva Zuliana 055, Rizky Desiana 060, dan Nur Mahmudi Ismail 068. Langsung saja yang pertama mengenai rumusan masalah penelitian pendidikan. Pada dasarnya penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang salah satunya digunakan untuk memecahkan masalah. Kemudian dari masalah tadi diangkat menjadi rumusan masalah yang akan dicari jawabannya melalui penelitian ataupun melalui pengumpulan data. Dalam merumuskan masalah, di sini perlu disebutkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian yang tertuang dalam latar belakang masalah. Selanjutnya, dalam membuat latar belakang masalah, tentu ada hal-hal yang perlu diperhatikan yang harus ataupun perlu termuat dalam sebuah latar belakang masalah. Yang pertama, masalah yang diteliti adalah masalah aktual. Yang kedua, masalah yang diteliti merupakan masalah yang penting untuk dipecahkan yang dapat dilaksanakan ditinjau dari ketersediaan waktu, biaya, serta daya dukung yang lainnya. Kemudian, identifikasi masalah penelitian disertai data pendukung, baik yang berasal dari pengamatan maupun kajian pustaka. Keempat, analisis masalah untuk menemukan akar penyebab masalah. Kemudian kelima, mencantumkan alternatif tindakan pemecahan masalah. Kemudian yang terakhir, penggambaran secara jelas kalau kolaborasi antara anggota peneliti. Setelah tadi latar belakang masalah, kemudian membuat rumusan masalah. Dalam rumusan masalah ini, rumusan masalah penelitian dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk. Yang pertama, rumusan masalah deskriptif, yaitu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri. Contohnya, seberapa baik kinerja kabinet gotong royong, ataupun contoh yang lain, seberapa tinggi efisien kebijakan Sabtu Minggu di rumah yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah. Yang kedua adalah rumusan masalah komparatif, yaitu membandingkan antara satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda ataupun pada waktu yang berbeda. Contohnya, adakah perbedaan antara mata pencaharian masyarakat daerah A dengan daerah B? Yang ketiga, yakni rumusan masalah asosiatif, yaitu rumusan masalah penelitian yang menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Contohnya, adakah hubungan antara pembelajaran daring dengan mutu pendidikan di Indonesia? Nah, tentu dalam membuat rumusan masalah dalam penelitian juga disesuaikan dengan jenis penelitian yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, poin B, kajian pustaka. Kajian pustaka dalam suatu masalah adalah satu bagian penting dari keseluruhan langkah-langkah metode penelitian, di mana kajian pustaka berarti menempatkan dan menyimpulkan teori-teori dan konsep-konsep yang nantinya dapat memberikan kerangka kerja dalam menjelaskan topik dalam suatu penelitian. Sehingga kajian pustaka ini sangat penting karena memiliki banyak manfaat. Yang pertama diantaranya, 1. Menginformasikan kepada pembaca hasil penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Kemudian, menghubungkan penelitian yang dilakukan dengan literatur yang ada. Yang ketiga, mengisi celah-celah dalam penelitian sebelumnya. Yang keempat, memberikan landasan teoritis, maka mengapa penelitian tersebut perlu dilakukan. Yang kelima, mendukung permasalahan yang diungkapkan dalam usulan penelitian. Kemudian, memperluas wawasan peneliti sebagai dasar mengembangkan atau mengidentifikasi variabel yang diteliti. Yang ketujuh, memudahkan peneliti mengidentifikasi masalah yang ingin diteliti dalam konteks ilmu yang relevan. Terus kemudian
menghindari pengulangan penelitian yang dilakukan oleh orang lain ataupun menjaga originalitas penelitian. Selanjutnya akan dilanjutkan ataupun disampaikan oleh rekan saya mengenai langkah penyusunan kajian pustaka. Langkah-langkah menyusun kajian pustaka. Kajian pustaka adalah suatu kegiatan penelitian yang bertujuan melakukan kajian secara sungguh-sungguh tentang teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti, sebagai dasar dalam melangkah pada tahap penelitian selanjutnya. Kajian pustaka dalam sebuah penelitian berarti menempatkan dan menyimpulkan teori-teori dan konsep-konsep yang nantinya dapat memberikan kerangka kerja dalam menjelaskan topik dalam suatu penelitian. Dan berikut adalah langkah-langkah dalam menyusun kajian pustaka. Yang pertama, mencari informasi ke perpustakaan atau internet. Yang kedua, menyiapkan butir-butir yang perlu dalam mencatat informasi dari pustaka, meliputi kelengkapan sumber informasi, cara mencatat sumber informasi dari internet, dan kriteria informasi yang baik. Yang ketiga, menyiapkan buku untuk mengumpulkan informasi yang aktual dan relevan. Yang keempat, menyiapkan sistematika pengumpulan informasi. Dan dalam penulisan kajian pustaka ini, terdapat beberapa saran yang seharusnya kita ikuti. Yang pertama, yaitu pertahankan fokus perhatian pada masalah penelitian yang sedang diteliti. Hal ini bertujuan agar penulisan kajian pustaka tetap relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Yang kedua, buatlah rencana struktur penulisan kajian pustaka dengan baik. Yang ketiga, tekankan keterkaitan antara pustaka dengan masalah penelitian yang sedang dilakukan. Sumber-sumber kajian pustaka. Dalam menentukan sumber-sumber kajian pustaka, seorang peneliti harus memilih sumber pustaka yang relevan dan aktual untuk digunakannya. Perlu kita ketahui, pada masa lalu mengambil sumber kajian pustaka lebih mengandalkan sumber dari dokumentasi tertulis. Namun, seiring berkembangnya zaman, di samping menggunakan cara tersebut, terdapat cara yang lebih tepat untuk kita gunakan, yaitu menggunakan fasilitas komputer dan internet, dan juga sumber-sumber yang berbentuk digital. Menurut Lucido, sumber pustaka mencakup sebagai berikut. Yang pertama yaitu artikel dalam jurnal profesional. Yang kedua, laporan resmi pemerintah. Yang ketiga, buku-buku referensi atau rujukan. Yang keempat, monograf. Yang kelima, laporan tesis dan disertasi. Yang keenam, website. Yang ketujuh, makalah dan surat kabar. Dan yang kedelapan, sumber perorangan atau dari hasil wawancara. Yang selanjutnya yakni pengertian rancangan penelitian. Rancangan penelitian atau biasa juga disebut sebagai research design itu mengatur latar penelitian yang bertujuan supaya peneliti mendapatkan data yang valid sesuai dengan karakteristik variabel serta tujuan dari penelitian. Maya dan Greenwald mengatakan bahwa rancangan penelitian merupakan sebuah rencana menyeluruh tentang urutan kerja yang dimaksudkan peneliti sebagai pegangan yang dipakai untuk mencapai tujuan penelitian. Yang selanjutnya yakni peran data dalam penelitian. Peran data dalam penelitian memiliki dua peran. Yang pertama, data tersebut berfungsi sebagai alat hipotesis atau alat bukti dari pernyataan penelitian. Yang kedua yakni kualitas data sangat menentukan kualitas hasil penelitian. Terima kasih kepada Mbak Desiana dan Mbak Reva. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Mahmudi. Mempertimbangkan valid data. Model yang akan dikembangkan dalam penelitian ini adalah model persediaan yang mempertimbangkan faktor kadaluarsa data. Tujuannya adalah untuk menentukan kualitas optimal dari data yang akan didapatkan dengan kualitas yang minimal.
serta untuk menentukan pembaca data yang optimal. Waktu kadaluarsa data bersifat deterministik, artinya data waktu kadaluarsa data merupakan massa. Yang pertama, sumber data. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dapat dikumpulkan atau diperoleh langsung oleh peneliti atau sumbernya dengan menggunakan metode pengumpulan data yang sesuai. Data primer berisi jawaban dari kuesioner atau angkat yang diberikan kepada subjek penelitian. Dari primer dalam penelitian ini berupa angket kecerdasan emosional. Yang B, variabel. Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu independen dan dependent. Independent variabel atau variabel bebas atau X, atau juga variabel prediktor, merupakan variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel terkait dan mempunyai hubungan yang posesif atau negatif. Dependent variabel atau variabel terkait atau bisa disebut dengan variabel critera yang menjadi perhatian paling utama dan sekaligus menjadi suasana utama dalam sebuah penelitian. Yang C, skala pengukuran. Skala pengukuran merupakan kesempatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur. Maksud dari skala pengukuran ini untuk mengklarifikasi variabel yang akan diukur supaya tidak terjadi kesalahan dan menentukan analisis data untuk penelitian selanjutnya. Selanjutnya, isu etik dalam penelitian. Yang pertama, A, isu dalam profesi guru. Dalam kebijakan pengembangan dan pengangkatan guru, ini banyak dibahas mengenai isu tentang peningkatan dan pengembangan profesi guru yang sekarang berkembang di media mengenai perubahan pola PLPG menjadi PPG. Analisis kebijakan merupakan penelitian sosial terapan yang secara sistematis disusun dalam rangka mengetahui substansi dari kebijakan agar dapat diketahui jelas informasi mengenai masalah-masalah yang dijawab oleh kebijakan dan masalah-masalah yang mungkin timbul sebagai akibat di penerapan kebijakan. Ruang lingkup dan metode analisis kebijakan umumnya bersifat deskriptif dan faktual mengenai sebab-sebab dan akibat-akibat suatu kebijakan. Menurut Fatah dan Latifah, bahwa kebijakan publik mengacu pada semua wilayah tindakan pemerintah yang bertentang dari kebijakan ekonomi hingga kebijakan yang biasanya merujuk pada kebijakan sosial, termasuk pendidikan. Proses pendidikan sebagai pengembangan kepribadian mencakup upaya yang sangat luas. Terdapat banyak teori mengenai kepribadian, strukturnya, pengembangannya, serta tujuannya. Proses pemberdayaan tenaga pendidik dapat dan peserta didik berarti menghormati kebersediaan dari pribadi manusia yang bukan merampas hak asasinya dan martabat tenaga pendidik dan peserta didik. Dalam upaya mewujudkan guru profesional, ada beberapa poin yang perlu diperhatikan, antara lain yang pertama, konsistensi kepada standarisasi proses guru sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dengan segala konsekuensinya. Yang kedua, mewujudkan pembinaan profesi guru sebagai siklus yang berkesinambungan dan saling mendukung. Yang ketiga, melakukan penyempurnaan manajemen pengelolaan guru sesuai dengan karakteristiknya. Yang keempat, mewujudkan sinergi peran dan tanggung jawab antara guru dan pemerintah. Yang keenam, merancang pengumpulan data. Teknik pengumpulan data perlu disesuaikan dengan bentuk data. Pemilihan teknik pengumpulan data tersebut mestilah didasari dengan pertimbangan berikut. Yang pertama, syarat kecukupan informasi. Yang kedua, syarat efisiensi. Syarat kecukupan informasi, apakah teknik yang tersebut memberi peluang pengkaji untuk memperoleh pengertian dan mendalam dan tepat. Yang kedua tadi, syarat
efisiensi. Dapat diperoleh secara mencukupi dengan mempelajari sekecil-kecilnya dalam hal waktu, akses, atau kos. Yang C. Syarat pertimbangan etika, tidak mengganggu privasi individu, tidak berada dalam keadaan bahaya atau resiko, serta tidak menyalahi hak asasi manusia. Selain pertimbangan 3 perkara ini, pengaji juga perlu mempertimbangkan kemampuan dirinya sendiri dan melaksanakan kajian dengan melihat perkara berikut. Yang pertama, pengaji kualitatif cukup dekat dengan orang atau situasi yang dikaji, sehingga memungkinkan pemahaman yang mendalam tentang hal yang sedang berlangsung. Yang kedua, pengaji kualitatif upaya menangkap hal yang secara sebenar terjadi dan yang tidak dikatakan subjek pengkaji. Sumber data primer adalah responden dan informan. Responden berbeda dari informan. Responden adalah sumber data tentang keragaman segala gejala berkaitan dengan perasaan, kebiasaan, sikap, motif, dan persepsi. Sedangkan informan ialah sumber data yang berhubungan dengan pihak ketiga dan data tentang hal yang membentuk atau gejala umum. Untuk mendapat informasi yang bersifat terbatas, teknik bola salji atau snowball boleh digunakan. Dalam teknik ini, pengaji harus mengenal beberapa informan utama dan meminta mereka memperkenalkannya kepada informan lain. Informan utama boleh diperoleh melalui cara yang pertama, bertanya kepada teman, saudara, atau kontak pribadi. Yang kedua, terlibat bersama masyarakat yang ingin dipelajari. Yang ketiga, mendekati berbagai organisasi dan badan terkait. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, banyak kurang dan salahnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.